Surat Tabarakal Mulk dibaca setiap malam. Rasulullah bilang dalam hadis tentang surat Tabarak, hiya an-nafi'ah wal munjiyah min adzabil qabr. Itu surat Tabarak adalah manfaat dan penyelamat, memberikan manfaat di dalam kubur dan menyelamatkan orang dari siksa kubur. Dan Rasulullah bilang begitu berharap agar surat ini dihafal oleh setiap mukmin. Bukan Syekhana Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, itu beliau waktu bacakan ini hadis, dia bilang kalau surat Tabarak itu mu'nisa munjiah min adzabil qabr, bisa menyelamatkan orang dari siksa kubur. Terus beliau bilang majnun, majnun, majnun. Orang udah tahu nih hadis, tapi dia nggak baca surat Tabarak. Ini orang gila, gila, gila. Dia tahu surat Tabarak bisa nyelamatin dia dari siksa kubur, tapi dia tidur di malam hari sebelum membaca surat Tabarak. Baca surat Tabarak baru tidur. Kalau kagak, emang kita nggak mau masuk kubur? Emang kita nggak ada rencana meninggal dunia? Baca surat Tabarak setiap malam, surat Tabarak. Yang kita kenal dulu, rata-rata hampir semuanya orang Islam zaman dulu pada hafal surat Tabarak. Itu Rasul berharap annaha fi qalbi kulli mu'min, bahwa surat Tabarak ini dihafal oleh setiap mukmin. Dan diriwayatkan surat Tabarak, dengan berkat surat Tabarak itu memberikan syafaat kepada seseorang, dia dapat ampunan Allah Ta'ala berkat surat Tabarak. Subhanallah. Rasulullah SAW juga tidak tidur di malam hari melainkan setelah baca Alif Lam Mim Sajdah dan Tabarakal Mulk. Tidak tidur melainkan setelah membaca Alif Lam Mim Sajdah dan Tabarakal Mulk. Di antara amalan yang diajarkan oleh guru-guru kita, dan ini yang kita saksikan selama puluhan tahun kita kenal Habib Umar, ini yang beliau baca, ini yang beliau lakukan, persis seperti amalannya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Hadzal Habib Abdurrahman Al-Masyhur 35 tahun, 40 tahun tidak tidur, melainkan selama 35 atau 40 tahun itu setiap kali salat ba'diyah Isya dia baca rakaat pertama Alif Lam Mim Sajdah, rakaat kedua Tabarakal Mulk. Ba'diyah Isya dia baca Alif Lam Mim Sajdah dan Tabarakal Mulk. Ba'diyah Isya, nah itu yang dia lakukan. Malam hari Rasulullah tidak tidur melainkan setelah membaca Alif Lam Mim Sajdah dan Tabarakal Mulk. Begitu juga surat Ad-Dukhan. Dikatakan man qara'a surat Ad-Dukhan fi lailah asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang baca surat Ad-Dukhan di suatu malam, maka ketika pagi hari dia bangun tidur sudah diampunin dosa-dosanya. Baca. Ente mau gak ntar pagi bangun dalam keadaan diampunin dosa? Baca nih malam surat Ad-Dukhan. Banyak banget, dan gak punya waktu buat main handphone, waktunya banyak banget ya. Buat buat baca koran banyak, buat posting banyak waktu, buat buka medsos banyak waktu, buat bikin tulisan ngalor ngidul yang gak jelas banyak waktu, buat baca Quran gak ada waktu. Nih buat keselamatan kuburan kita, di kuburan kita begitu. Gak dibilang yang punya Facebook diampunin dosa-dosanya, yang yang selalu memperbaharui status WhatsApp maka dia selamat dari siksa kubur. Ada begitu? Yang ada percaya gak banyak orang disiksa gara-gara WhatsApp dalam kuburannya? Ya kan, gara-gara gosip WhatsApp, gara-gara gosip, gara-gara nyebar kebohongan, gara-gara provokasi, gara-gara namimah, gara-gara medsos, banyak yang disiksa dalam kuburan. Ada orang tak baik sangat pun, tapi Islam semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, adalah buat kesalahan. Mana makhluk tak ada buat kesalahan tuan-tuan, termasuk yang sedang bercakap ni. Kecuali para nabi dan rasul je yang tidak berdosa. Makhluk lain besar mana pun serban dia, apa pun jawatan dia, maka dia ada dosa dengan Allah, antara banyak ataupun sikit saja. Tuan-tuan sekalian, ada orang dia mati ni kira fasik lah, tapi Islam, dia tak pernah hina Allah, dia tak pernah hina hukum Allah, dia tak pernah tunjuk terang-terang maksiat yang dia buat macam ramai orang hari ni buat. Tak pernah dia nak tunjuk terang-terang, tak pernah. Bila dia mati, turun mai malaikat mungkar dan nakir. Ni cerita ni, cerita sahih ni. Mai malaikat mungkar dan nakir tanya dia, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia tengok muka malaikat nakir, dia kata ha.
La adri, dia jawab, dia kata aku tak tahu. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Tuan-tuan, bila satu orang tak boleh jawab, malaikat pun angkat. Bukan angkat bendera suruh jalan. Angkat hak ketuk tadi lah. Boom, nak rembah. Satu orang ni bila malaikat nak rembah dia, tiba-tiba datang satu syafaat kepada dia. Syafaat ini semua orang tahu. Dia adalah satu surah dalam Al-Quran. Bilangan ayat dia 30. Sesiapa yang beramal dengan surah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat azab kubur daripadanya, dan surah itu datang menyelamatkannya di hari barzakh nanti. Hadis ni hadis hasan. Tuan-tuan sekalian, surah ini bila malaikat tadi nak hempap dia, nak retuk dia, surah ini datang lalu menghalang malaikat ini. Kata surah ini, kamu tidak boleh memukulnya, kerana Tuan aku ini, empunya roh ini adalah orang yang selalu membacakan aku ketika hidup dia dulu di atas muka bumi. Satu surah aja tuan-tuan yang Allah buat turun, fungsi dia satu aja yang paling besar lah. Fungsi dia paling besar ialah apabila siapa-siapa yang mengamalkannya, maka surah itu akan menampan dan melindungi orang tu daripada azab kubur. Surah tu mai tahan. Dia kata kamu tak boleh pukul dia kerana dia membaca aku. Tuan-tuan, surah lain tak mai. Surah lain tak mai. Dia ada, setiap surah ni dia ada kelebihan masing-masing. Surah ni kan. Jadi dia tampan. Malaikat ni bila tak boleh nak bubuh kawan ni ikut kepala, dia nak empuk dah kepala kan. Dia pi ikut lain. Dia pi ikut bahagian kaki, surah ni pi ikut bahagian kaki. Hadis ni hadis hasan. Surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila malaikat ni nak hempuk tuan dia di arah kaki, malaikat ni pi arah kaki, malaikat surah ni kata kamu takkan boleh mengapa-apakan dia. Tuan. Kemudian malaikat pi arah lain, dia pi arah lain, malaikat pi arah lain, dia pi arah lain. Begitulah surah ini melindungi tuan yang selalu membacanya ketika hidup di dunia dahulu dengan izin dan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramai daripada kita nak tidur pegang handphone sejam, tengok Facebook 20 minit, tengok YouTube, tengok Instagram sejam setengah. Betul lah kali terlena macam tu ya. Kan buka apa nama ni, surah Al-Mulk, nak tidur buka baca. Nak tidur buka baca, bukan lama pun. Buka letak ikut pelan-pelan. Kawan tu baca kan, syekh apa pun, Sa'id Ramidi ke, buka sambil ikut kita baca tiap-tiap hari. Kalau malas sangat nak baca lepas maghrib, lepas isyak sebelum tidur buka baca. Ikut bacaan tersebut, moga kita semua mendapat rahmat. Wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a minal Qur'ani, barang siapa membaca Al-Qur'an, man qara'al Qur'ana, barang siapa membaca Al-Qur'an, suratan, satu surat, dan surat ini wahiyah, surat ini adalah, dalam surat ini adalah 30 ayat, ada 3 ayat. Syafa'an li rajulin hatta ghufiralah. 30 ayat ini akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca sampai diampuni oleh Allah. Jadi ada 30 ayat, kalau orang membacanya, maka orang tersebut menjadi sebab diampuni oleh Allah. Dan bacaan tersebut yang akan memberikan pertolongan. Caranya bagaimana? Jangan bertanya. Yang jelas baca, nanti Allah akan menunjukkan kepada kita bahwasanya ayat tersebut akan memberikan pertolongan kepada kita. Apa itu? Wahiyya tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Baca. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, mengqara'a, barang siapa membaca kulla lailatin, setiap hari, mana'ahullahu biha, Allah akan menghalangi orang tersebut karena bacaan ayat tersebut, min adzabil qabri, daripada siksa kubur. Allah, siksa kubur seram, mengerikan. Artinya akan diampuni dosa kita gara-gara surat yang kita baca itu. Baca surat Tabarak,
Yang merutini setiap malam. Ini agak panjang lagi ya. Tadi dikit-dikit wallah, nas nih. Ini naik pangkat dikit-dikit lah. Tabarakalladzi biyadil mulku. Yang membaca tabarok setiap malam, maka ini akan menjadi sebab Allah menghindarkan dia daripada siksa kubur. Dalam hadis lain Nabi adalah suratun minal Quran, ada surat di dalam Al-Quran, khasamat an sahibiha hatta adkhalathu al-jannata. Ada surat dalam Al-Quran yang akan membela yang membacanya sampai masuk surga, yaitu tabarakalladzi biyadil mulk. Jadi surat itu akan membela, nggak boleh masuk neraka. Sehingga perlu kita setiap malam baca surat tabarakalladzi biyadil mulk sebelum tidur, atau habis maghrib, atau habis isya. Itu kalau sudah biasa 4 menit lah. Kalau sudah biasa, hafal. Nggak terlalu banyak. Demi di alam barzah nanti agar kita tidak mendapatkan siksa. Kalau sudah Nabi yang berjanji, Nabi yang bersabda, Nabi la yantiqu anil hawa, Nabi tidak ngomong dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, hadis hasan. Wa fi riwayat Abi Dawud, tashfa' akan berikan syafaat, berikan pertolongan. Menjadi sebab Allah mengampuni kita, menjadi sebab Allah memberikan pertolongan kepada kita. Meriwayatkan dari Ibni Abbas, beliau berkata, ada seorang laki-laki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membangun khimah di atas kubur, sedangkan dia tidak menyangka bahwa di bawahnya itu adalah kubur. Ternyata di bawahnya itu ada kubur seseorang, dan dia mendengar orang yang di dalam kubur itu membaca surah Al-Muluk sampai khatam surat Al-Muluk itu. Maka laki-laki tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, ulun membangun khimah, mendirikan khimah di atas pekuburan, dan ulun tidak menyangka bahwa di situ adalah kubur seseorang. Ternyata di dalam kubur itu ada orang yang membaca surat Al-Muluk, surat Tabarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabr. Ujar Nabi, surat Tabarak atau Al-Muluk itu adalah surah yang mencegah, surah yang menyelamatkan seseorang daripada siksaan kubur. Salah satu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang fadilat keutamaan surat Tabarak ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lawadittu anna tabarakalladzi biyadihil mulku fi qalbi kulli insanin min ummati, akhrajahul Hakim. Ujar Nabi, sungguh aku kepingin, sungguh aku mau bahwa surat Tabarak itu berada di dalam hati tiap-tiap manusia daripada umatku. Salah satu di antara pengertian hadis itu adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kepingin andai kata umat sidin itu seluruhnya hafal surat Al-Muluk tadi.
Dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna man qara'aha kulla lailatin lam yadhurruhul fattan, akhrajahul Hakim. Bahwa orang yang membaca surat Muluk atau surat Tabarak itu tiap-tiap malam tidak bisa memudaratkan akan dia oleh fitnah-fitnah kubur. Dia akan lulus ujian-ujian yang ada di dalam kubur itu. Dia akan berhasil melewati berbagai macam ujian yang ada di dalam kubur, asal membaca tiap malam. Kulla lailatin, tiap-tiap malam. Artinya kalau malam kada baca, dikadha siang hari. Asal bila sebulan 30 kali. 2 malam kada baca, kayaknya dibaca 2 kali. Sama hukumnya tiap-tiap malam. Nah, bila kita sudah demikian mampu mengamalkan surat Tabarak ini tiap-tiap malam, dalam kubur kita akan selamat daripada cobaan, daripada fitnah munkar dan nakir itu. Munkar dan nakir itu beluman lagi menanya kita, hanyar inya datang sudah ujian lawan kita. Beluman lagi nya bersuara, hanyar becungol menggetar sudah. Nah itu ujian. Belum lagi pertanyaannya. Bisa selamat demikian kalau kita mengamalkan surat Tabarak tadi. Maka ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazilil akhirah fa inna jaminhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu, rawahu Tirmidzi. Kubur itu, kata Rasulullah, merupakan awal dari tempat-tempat akhirat. Kubur pemulaan gerbang akhirat. Barang siapa di dalam kubur itu bisa selamat daripada ujian-ujian, cobaan-cobaan, maka yang sesudahnya lebih inting, lebih mudah dihadapi. Tapi bila dalam kubur sudah kada lulus tes, maka yang selanjutnya pasti akan lebih berat yang dihadapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, inna suratan min kitabillah ma hiya illa 30 ayah syafa'at li rajulin hatta akhrajathu minan nar yaumal qiyamah wa adkhalathu al jannah wa hiya suratu Tabarak, akhrajahu Tirmidzi wa hasanah. Bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada satu surah, tidak adalah surah itu melainkan 30 ayat yang bisa memberikan syafaat bagi seseorang sehingga dia bisa mengeluarkan dari api neraka pada hari kiamat dan memasukkan akan orang yang membacanya ke dalam surga, yaitu surah Tabarak tadi. Para muhibbin rahimakumullah, sekian banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan surat ini. Oleh karena itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik orang Ansar, baik orang Muhajirin, baik orang yang merdeka atau hamba sahaya, baik yang tua, muda sampai anak-anak, mereka hafal dan membaca Tabarak itu tiap malam. Itu pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang sudah membiasakan membaca surat Tabarak, bertambah kemantapannya, bertambah keteguhannya, dan yang balang kambingan Tabarak mudah-mudahan dapat istiqamah. Nang belum biasa sama sekali membaca surat Tabarak tiap malam, mudahan diberi Allah taufik dan hidayah sehingga bisa selamat daripada ujian, fitnah dan siksa.